Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Dilita Eka Mevia akan menjelaskan mengenai Desa Buah 2 dan proses penyusunan RPJM Desa Buah 2. Desa Buah 2 merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Desa Buah 2 memiliki letak geografis yang strategis yang dilalui oleh jalur yang menghubungkan 3 kabupaten, yaitu Sumedang, Indramayu, dan Subang. Desa Buah 2 memiliki luas tanah sebesar 372,4 hektar. Desa Buah 2 secara administratif terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun 1 Buah 2, Dusun 2 Benggang, dan Dusun 3 Ciranten, dan terdiri dari 12 rukun warga dan 42 rukun tetangga. Visi dari Desa Buah 2 adalah sejahtera, agamis, dan mandiri. Misi Desa Buah 2 diantaranya adalah 1. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Desa Buah 2 yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan, meningkatnya distribusi pendapatan, dan berkurangnya kasus kejahatan. Yang kedua adalah agamis, adalah sikap dan perilaku hidup masyarakat Desa Buah 2 yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah mandiri, adalah kemampuan masyarakat Desa Buah 2 dalam mengelola potensi sumber daya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya PAD, meningkatnya kerjasama pemerintah, swasta, akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi. Stakeholder ataupun pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJM desa adalah 1. Aparatur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan perencanaan dan pelaporan, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan tata pemerintahan, dan kepala dusun. Yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Yang ketiga adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Dan yang keempat adalah tokoh masyarakat. Proses penyusunan RPJM Desa Buah 2 terbilang sederhana, yaitu hanya melaksanakan musyawarah dusun atau musdus, musyawarah desa atau musdes, dan musyawarah rencana pembangunan desa atau musrembangdes. Dalam penyusunan ini, kita selaku fasilitator dapat ikut serta dalam pelaksanaan musrenbangdes, yaitu membantu dalam penyusunan rancangan RPJM desa. Mengapa penyusunan RPJM Desa Buah 2 terbilang singkat? Berdasarkan hasil wawancara, alasan adanya perbedaan terkait proses penyusunan RPJM Desa Buah 2 dengan apa yang telah disusun sebelumnya dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu dikarenakan ingin menyederhanakan proses penyusunan RPJM Desa agar penyusunan menjadi lebih efisien. Dan berdasarkan hasil wawancara, proses penyusunan RPJM Desa Buah 2 pada tahun 2020 hingga tahun 2026 mendatang akan menggunakan proses penyusunan yang sama dengan tahun sebelumnya. Dua diantaranya adalah pada sektor pertanian. Mengacu pada daftar masalah dan potensi yang ada dalam RPJM Desa Buah 2 tahun 2014 hingga tahun 2019, sektor pertanian menjadi perhatian utama dalam potensi bidang ekonomi Desa Buah 2. Selain itu juga didukung oleh demografi Desa Buah 2 dengan areal pesawahan yang cukup luas, yaitu sebesar 196,4 hektar, membuat pertanian menjadi potensi unggulan Desa Buah 2. Rantai nilai produk unggulan pertanian Desa Buah 2 mencakup diantaranya 1. Penyediaan input produksi, kedua, produksi pertanian, ketiga, transportasi, keempat, industri, kelima, perdagangan, dan keenam, konsumsi. Pihak-pihak yang akan masuk dalam rantai nilai produk unggulan diantaranya juga ada pemasok input khusus, kedua, petani, ketiga, BUMDes, keempat, industri pengolahan beras, kelima, pedagang, dan yang
akhir adalah konsumen. Selain itu juga terdapat pendukung rantai yang akan mendukung jalannya fungsi rantai, yaitu Dinas Pertanian yang dapat membantu di antara fungsi rantai penyediaan input produksi dan produksi pertanian. Yang kedua, ada Dinas BUMDes dan PPL yang dapat membantu dalam fungsi rantai produksi pertanian dan transportasi. Yang ketiga, ada pendamping dan PPL, yang dimana dapat membantu dalam fungsi rantai transportasi dan industri. Adapun analisis SWOT produk unggulan pertanian Desa Buah 2 yaitu sebagai berikut. Yang satu ada strength, diantaranya memiliki swadaya masyarakat, dan yang kedua adalah SDM pekerja keras. Yang kedua ada weakness, yaitu kekurangan, diantaranya adalah irigasi yang rusak dan kurang terpeliharanya saluran irigasi. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu harga hasil pertanian yang murah ataupun terjangkau. Yang kedua adanya penyuluh pertanian. Yang keempat adanya threat, yaitu ancaman, diantaranya mahalnya harga pupuk dan ancaman gagal panen karena faktor cuaca. Baik strength maupun opportunity sama-sama menutupi kekurangan yang ada dalam weakness dan threat. Seperti pada contoh, irigasi yang rusak dapat diselesaikan dengan adanya swadaya masyarakat. Yang kedua, adanya mahalnya harga pupuk yang dapat diselesaikan dengan adanya pupuk organik yang harganya lebih terjangkau. Dan yang ketiga, ancaman gagal panen karena faktor cuaca juga dapat diselesaikan dengan adanya penyuluh pertanian, sehingga petani dapat lebih berkompeten dalam menghadapi ancaman gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca. Evaluasi RPJM Desa Buah 2 tahun 2014-2019. Evaluasi dari kinerja RPJM Desa Buah 2 tahun 2014 hingga tahun 2019 sebagian terlaksana dengan baik, seperti target perbaikan jalan Buah 2 yang terselesaikan, peningkatan fasilitas posyandu sehingga baik anak-anak dan balita dapat terpenuhi nutrisi yang dibutuhkan, dan lainnya. Namun, terdapat pula masalah yang belum terselesaikan dan perlu dikaji dalam RPJM selanjutnya, seperti belum maksimalnya pelayanan BUMDes dan belum meningkatnya produksi pertanian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.